Dan mama, sebagai warga gereja, mulai taat kepada pemimpinmu, kepada gembalamu, taat kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Kau jangan isi hidupmu dengan perkara-perkara duniawi, iri, dengki, dendam, gosip. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara, di sini ada 3 botol yang saya minta tadi panitia untuk taruh di depan. Anggaplah botol yang sama. Yang pertama diisi dengan madu asli dari Papua. Madu asli anggaplah dari NTT atau dari Papua, paling terkenal. Yang kedua diisi dengan air putih yang seperti ini. Yang ketiga, nanti kita isi kembali seperti air got tadi. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Madu asli yang ada di 19 ini, kita tetap setia percaya kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Apa bukti bahwa Dia yang begitu baik, tapi Yesus yang begitu baik mau datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu hari ini dalam perayaan Natal dan ulang tahun, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau yang cinta, aku tetap percaya. Ku berserah di dalam
Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi, memelihara segala sesuatu yang telah diciptakannya, maka pada saat ini turunlah atas kita sekalian anugerah, salam dan damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran itu, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan tetap tinggal menyertai kita sekalian, memimpin, mengurapi ibadah ini dari awal sampai selesainya. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang anak kecil, harap dijaga, jangan ada yang lari-lari. Menjadi seorang bayi, lahir sebagaimana biasanya manusia, karena memang dia manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%, yang tidak mungkin ditandingi oleh kelahiran raja-raja yang lain. Itu sebabnya kalau kita lihat Herodes begitu terganggu ketika seorang raja lahir namanya Yesus. Dia membunuh akan anak-anak sulung, membunuh anak-anak orang-orang Israel. Tetapi boleh anak-anak Israel dibunuh, tapi iman
Pastikan bahwa Tuhan menyertai hidup kita sehingga sampai saat ini kita masih boleh merayakan Natal di tempat ini, dan kita masih boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-6 gereja kita di tempat ini, semata-mata karena Tuhan menyertai kita. Pastikan itu dalam hidup kita pada saat ini. Yesus, Kaulah yang disembah. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan kita, Dia akan menurunkan tangan memberkati setiap kita. Sebab Dia layak, katakan di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkata dulu sekarang. Raja atas pandemi COVID-19 ini, Kau memberikan kami kesempatan bersama dengan umat-Mu GBI Mawar Saron Sewa 16 hari ini. Kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-6 hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan selain kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti itu. Karena itu Roh Kudus, bajak hati kami pada sore hari ini, lawat hidup kami dengan kuasa firman. Berikan kami kecerdasan rohani untuk menangkap setiap pesan Tuhan di dalam ibadah Natal kami pada sore hari ini. Biarlah kami yang datang dengan segala susah kami akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan mereka yang sedang bimbang dan ragu, putus asa, hari ini diberikan kekuatan dan pengharapan oleh firman. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangannya meriah bagi Tuhan Yesus. Dan silakan duduk. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi terima salam karena saya selalu berkata kepada kita sekalian, khususnya jemaat Tuhan GBI Mawar Saron, Corona tinggal nama, tapi nama di atas segala nama adalah nama Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan dan menyertai kita dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Aminnya kurang. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Karena itu tepuk tangan buat Yesus yang baik. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita. Ya, ini perjalanan gereja kita, jangan ditampilkan terus, nanti saja. Sesuai dengan tema GBI Mawar Saron dalam dan luar negeri, mengusung satu tema pada tahun 2020 ini. Allah datang menyertai gerejanya. Allah datang menyertai gerejanya. Sama-sama kita baca dua, ya. Allah datang menyertai gerejanya. Amin. Siapakah gereja itu? Coba jawab. Siapa gereja itu? Katakan saya. Dengan mantap sebut namanya masing-masing. Pertama katakan saya, kedua baru sebut namanya masing-masing. Amin. Oke. Kayaknya kurang semangat nih. Apa masih takut sama COVID? Haleluya. Ya. Siapa gerejanya? Siapa gerejanya? Sebut namanya masing-masing. Masih ingat gak namanya? Ya. Jadi masa gak ingat namanya para pelayan? Ya. Oke. Siapa gerejanya? Sekali lagi, siapa gerejanya? Puji Tuhan. Jadi Yesus datang 2000 tahun yang silam untuk menyertai kita sekalian, untuk menyelamatkan kita sekalian yang berdosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang begitu baik, tapi Yesus yang begitu baik mau datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu hari ini dalam perayaan Natal dan ulang tahun gereja kita yang ke-6 ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Injil Matius pasalnya yang pertama ayat 23. Kita baca sama-sama dengan suara yang mantap. 2, iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan bangga menjadi gembala Bapak Ibu sekalian, khususnya jemaat GBI Mawar Saron, di mana di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap setia percaya kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Apa bukti bahwa Allah setia menyertai kita? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Paling gampang, sampai detik ini Bapak Ibu masih bisa bernapas, bisa hidup, bisa hadir di dalam ibadah ini. Itu bukti bahwa Allah setia menyertai kita. Amin. Salah satu bukti Allah menyertai kita bahwa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tinggal beberapa minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita akan masuk lagi tahun yang baru. Allah tetap setia menyertai kita dari tanggal 1 Januari, nanti ketemu lagi 1 Januari 2021. Itu salah satu bukti bahwa Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kelahiran Raja di atas segala raja, di mana kelahiran Yesus ini berbeda dengan kelahiran pada umumnya yang kita kenal di dunia ini. Yesus lahir karena karya Roh Kudus. Yesus lahir bukan karena persetubuhan antara laki dan perempuan.
Tapi Roh Kudus meminjam rahim daripada seorang perempuan yang namanya Maria. Ada beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang anak darah, di mana istilah itu dari bahasa Ibrani yang paling tepat diantaranya adalah Alma. Alma itu artinya perempuan yang suci, perempuan yang tulus, perempuan yang baik, yang belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki. Apakah ada perempuan yang lain yang bisa melahirkan Yesus? Banyak sekali, tetapi ternyata Allah memilih rahim daripada anak darah Maria, di mana Maria berasal dari Genesaret, satu kota di Israel yang begitu kecil, di mana kota itu penduduknya sangat miskin, tetapi justru dari sanalah Yesus boleh lahir melalui rahim seorang darah, yaitu Maria. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, malam hari ini ada beberapa bagian yang penting untuk kita perhatikan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Ternyata di dalam Immanuel ini mengandung arti yang pertama. Dari bahasa aslinya dikatakan El itu adalah Allah, kemudian Immanuel adalah Allah menyertai kita. Jadi Immanuel adalah Allah menyertai kita. El adalah berkuasa, punya kekuatan yang tidak tertandingi oleh apapun. Jadi Allah kita tidak akan tertandingi oleh kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kalaupun ada korban, kalaupun ada kuasa-kuasa yang lain yang sedang mengobrak-abrik akan kehidupan manusia hari-hari ini, seharusnya orang-orang percaya, orang Kristen tunjukkan kepada dunia bahwa ada Immanuel yang menyertai kita sampai detik ini. Amin. Sekarang dunia sedang menanti, benarkah orang Kristen punya Tuhan yang hidup? Benarkah orang Kristen punya Yesus yang hidup? Punya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, punya Yesus yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Hari ini ditantang kita di tengah-tengah ibadah ini bahwa El Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang tidak tertandingi oleh kekuatan apapun di dunia ini. Ini yang harus menjadi keyakinan kita, sehingga di dalam merayakan Natal hari ini tidak kita hanya mempercantik secara luar, kita tidak hanya memperhatikan aksesoris yang lain, tapi yang paling penting hari ini kekuatan imanmu engkau harus kuatkan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Siapa yang bisa prediksi bahwa kapan selesai COVID ini? Siapa yang bisa prediksi bahwa tidak ada lagi sakit penyakit yang akan datang menimpa Indonesia ini, bahkan seluruh dunia? Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu itu. Tapi yang saya tahu hari ini bahwa Immanuel, Allah tetap setia menyertai kita. Allah tetap setia menyertai gerejanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak pernah akan berubah. Kalaupun saudara berubah, dia tidak pernah akan berubah. Kalaupun saudara meninggalkan dia, dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu sebabnya hari ini yang menentukan bagi kita sekalian adalah respon kita terhadap kelahiran Yesus Kristus. 2000 tahun yang silam Yesus lahir di Bethlehem, menjadi seorang bayi, lahir sebagaimana biasanya manusia, karena memang dia manusia 100%, tapi dia adalah Allah 100%, yang tidak mungkin ditandingi oleh kelahiran raja-raja yang lain. Itu sebabnya kalau kita lihat Herodes begitu terganggu ketika seorang raja lahir namanya Yesus. Dia membunuh akan anak-anak sulung, membunuh anak-anak orang-orang Israel. Tetapi boleh anak-anak Israel dibunuh, tapi iman orang Kristen tidak boleh dimusnahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Allah telah datang menyertai kita sekalian. Amin. Kalau hari-hari ini ada yang bersedih, mungkin ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal pacar, ditinggal orang-orang yang dikasihi, tidak usah bersedih. Yesus ada menyertai kita. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda, engkau yang ditinggal pacarmu,
miliki satu prinsip, mati 1000, mati 1 tumbuh 1000. Jangan mati 1000, 1 pun tidak tumbuh-tumbuh. Ya. Apalagi kalau sudah putus asa, ya cinta ditolak, dukun bertindak. Di sini tidak ada amin. Ya. Saya ini ragu-ragu aminnya. Di sini tidak ada amin. Ibu-ibu lagi kesal sama suami, lalu kemudian bikin kopinya bukannya gula ditaruh, tahu-tahu dikasih garam. Kenapa lagi kesal? Sama suami-suami kesal sama istri, atau banting pintu, akhirnya istrinya kejepit di depan pintu. Saya percaya jemaat Gemima Saron akan punya respon yang baik terhadap kelahiran Yesus. Yesus tidak lagi lahir di Bethlehem sana, tapi Yesus harus lahir di hatimu hari ini. Amin. Karena itu dalam khotbah singkat ini, karena kita dibatasi protokol, di Israel itu ada seorang petani yang terkenal membuat kerajinan tangan. Dia membuat gentong dari satu pohon yang terkenal di sana. Dari satu pohon itu dibuat 3 gentong. Dibuat begitu cantik, begitu rupa. Setelah itu gentong itu ditaruh di dalam rumah, kemudian diisi dengan berbagai macam isi yang berbeda-beda. Yang satu diisi anggur yang fermentasinya sudah 15 tahun. Di Israel, anggur yang fermentasi sudah 15 tahun itu harganya sangat mahal sekali. Waktu kami keliling di Kana, di mana tempat Yesus membuat mukjizat pertama, kita diberikan kesempatan untuk mencoba anggur yang fermentasi 15 tahun, yang 5 tahun, bahkan yang cuma 1 tahun. Itu baru minum sedikit yang 15 tahun itu rasanya langsung nyut-nyut di kepala, karena memang itu begitu mahal. Itu gentong yang pertama. Gentong yang kedua diisi dengan air putih. Kemudian gentong yang terakhir, yang ketiga, ternyata diisi air comberan. Saudara-saudara perhatikan baik. Dari kayu yang sama, dari pembuat yang sama, kemudian dibuat gentong yang sama, yang indah kelihatannya, tapi ternyata isinya berbeda-beda. Gentong yang pertama tadi isinya apa? Anggur yang sangat mahal. Gentong yang kedua diisi air putih untuk mencuci kaki bagi orang Yahudi sebelum masuk rumah. Tapi gentong yang ketiga diisi air comberan. Apa ya? Air got. Saudara-saudara perhatikan dengan baik. Dari pohon kayu yang sama, dari pencipta yang sama, pembuat yang sama, tapi isinya berbeda. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kita berasal dari Yesus yang sama, dari Allah yang sama yang menciptakan kita. Tubuh kita berbeda-beda. Saat ini kita mau isi apa? Mau isi anggur yang mahal? Mau isi air putih yang sejuk? Atau mau isi air comberan? Mau isi perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang kotor, dendam, dengki, iri? Itu yang kita harus isi atas hidup kita kan hari-hari ini? Tentu Yesus mau. Dia telah datang menyertai kita, hidup kita diisi dengan perkara-perkara yang baik, pikiran yang positif, hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kasih. Kalau ada di sini suami istri yang masih suka ribut dengan suami dan istrinya, mulai hari ini minta Tuhan Yesus lahir di hatimu, supaya engkau belajar bersabar, engkau penuh kasih, engkau penuh pengampunan, engkau penyayang. Suami mengasihi istrinya, melindungi istrinya, dan istri tunduk kepada suaminya, mengasihi suaminya. Anak-anak selama ini mungkin pemberontak kepada orang tua, isilah hidupmu, isilah Natal hari ini. Kau menjadi anak-anak yang baik, taat kepada papa dan mama. Sebagai warga gereja, mulai taat kepada pemimpinmu, kepada gembalamu, taat kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Kau jangan isi hidupmu dengan perkara-perkara duniawi, iri, dengki, dendam, gosip. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara,
Di sini ada 3 botol yang saya minta tadi panitia untuk taruh di depan. Anggaplah botol yang sama. Yang pertama diisi dengan madu asli dari Papua. Madu asli anggaplah dari NTT atau dari Papua, paling terkenal. Yang kedua diisi dengan air putih yang seperti ini. Yang ketiga nanti kita isi kembali seperti air got tadi. Kira-kira kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, mau pilih yang mana? Madu asli yang ada di botol yang sama, atau air putih biasa, atau botol yang sama yang isinya air comberan? Mau pilih yang mana? Coba jujur. Halo? Mau pilih yang mana? Madu asli